Oke guys, ketemu lagi di video kali ini. Saya akan bahas trade saya di sini yang trade buy ya di tanggal 28 Januari. Oke, jadi kita akan langsung bahas saja ya. Nah, jadi kalau misalnya dalam trading itu kan kita pasti harus punya trading plan. Nah, trading plan itu apa? Trading plan itu adalah satu syarat, satu kondisi yang kita udah tentuin buat kalau ketentuannya A, B, C, D kita entry. Tapi kalau misalnya ketentuannya salah satu dilanggar atau salah satu gak masuk, ya itu udah ya jangan entry. Sesimpel itu sebenarnya. Jadi kita harus punya plan sebelum masuk ke market. Nah, oke. Kalau misalnya udah sesuai plan, hajar aja. Urusan loss atau profit, ya udah itu urusan belakangan gitu loh. Nah, jadi kayak gini. Sebenarnya kan kalau kita lihat secara struktur market, ini bullishnya kuat banget nih, bullish parah nih. Nah, dari sini aja ya. Nah, kita harus ngerti juga nih cara baca marking ininya. Nah ini bullish banget kan, sampai akhirnya dia break di sini. Nah, dia nggak bisa bikin higher high lagi. Nah, di sini sebenarnya trennya itu udah berbalik. Jadi downtrend, bearish. Sellernya yang udah pegang kendali nih. Makanya dia bikin lower low terus. Nah, segini ya. Oke, strukturnya udah jelas. Sebenarnya di posisi seperti ini fokus kita itu harusnya cari sell, karena sellernya yang dominan kan, kita harusnya cari sell. Nah, tapi kalau kita lihat secara time frame yang lebih besar, ini masih bullish. Nah, jadi kalau di M5 dia udah downtrend, nggak berarti di M15 nya juga dia jadi downtrend. Nah, kayak gini. Nah, selama dia belum bisa break ini, itu masih uptrend. M15 itu masih uptrend, dan tentu M15 itu lebih kuat daripada M5. Begitupun H1 lebih kuat daripada M15 dan seterusnya. Nah, kalau saya sih nggak pakai M30, saya nggak pakai gitu loh, karena di strategi saya kurang cocok. Oke. Nah, jadi kita kan udah tahu kalau di M5 ini downtrend, tapi di M15 masih uptrend, dan H1 uptrend juga. Nah, kalau udah kayak gini, kita harus lebih hati-hati, karena jangan sampai kita dapat setup sell di M5 terus kita hold gitu, ya nggak bisa. Pasti pressure buat bullishnya akan lebih kuat karena M15 dan H1 nya masih uptrend. Nah, jadi untuk case ini sebenarnya kalau kita mau cari sell di M5 itu bisa, tapi ya nggak bisa TP banyak-banyak gitu. Risk reward 1:1 aja udah bagus banget lah, kayak gitu intinya. Nah, oke. Jadi karena kita lihat M15 dan H1 nya masih uptrend banget, ya udah sebenarnya sih cari buy paling aman.
ya, walaupun kalau mau cari sell ya bisa di mana M5, tapi ya begitu, kecil ininya, range-nya kecil. Nah oke, kita tandain dulu nih demand-nya. Nah, kayak gini ya, ini kan sebenarnya demand juga. Habis itu kita tandai supply-nya. Tapi sebenarnya kalau sesuai plan walaupun lawan arah, yang penting jangan maruk aja sih. Pasti bisa-bisa aja, nggak ada yang nggak mungkin di market. Tapi ya kalau kita udah punya plan, ya respect aja plan yang kita udah buat. Oke, jadi gini ya. Nah harga tuh dia break ini, nge-break demand ini, jadi otomatis zona ini udah nggak berlaku. Nah tapi di zona ini dia tuh mantul. Nah mantulnya bagus banget nih, tuh lihat marubozunya kencang banget. Nah jadi sebenarnya ini rancu juga sih, ini nih dia kayak hampir lewatin gitu, kayak benar-benar ngepas. Nah jadi saya ambil buy di 5274 5274,5 5274,5. Nah sini SL ya, di sini di luar zona kurang lebih 120 pip lah ya. Nah take profitnya di mana? Sebenarnya kalau misalnya M15 nya bagus bentuknya ya bisa di sini. Tapi jujur waktu itu karena saya lihat, wah ini kayak sellernya juga kuat nih, karena marubozu panjang semua kan. Jadi saya set TP itu di 1:1. Nah sekitar waktu itu 528 berapa tuh, 5286. Kenapa? Karena di sini ada support yang kuat juga nih di sini. Nah ini, nah ini kan support kuat nih. Kita cari line yang apa? Line bukan, maksudnya garis yang paling banyak disentuh. Nah sekitar di sini lah. Nah ini kan sentuhannya banyak nih. Kok gak bisa? Nah kayak gini guys. Nah kayak gini lah kurang lebih. Nah jadi saya TP di 1:1 atau kayak 100 pip udahlah saya close gitu kalau bisa, sambil nunggu. Ternyata harga itu sempat bikin perlawanan. Nah sempat bikin perlawanan sebelum dia naik. Nah sebenarnya pas yang saya screenshot itu di sini, ini sekalian saya close, karena kalau udah tinggal beda 10 pip kurang lebih, tinggal 10 pip 20 pip biasanya saya close, karena lebih baik kita secure profit aja gitu loh, daripada kita nahan ujung-ujungnya harga berbalik. Karena bener-bener kita itu nggak tahu market itu akan seperti apa. Kita itu cuma bisa ya disiplin sama plan kita aja. Hasilnya profit apa loss yaitu urusan market mau kasih kita apa gitu. Nah ternyata bener, waktu habis itu dia ngedrop terus. Untung saya udah close. Nah bahkan dia sampai ngejebol zona ini ya, walaupun secara tren M15 nya juga kita harus cek lagi ya. Jadi nggak bisa kita langsung bilang dia langsung jadi down karena M5 downtrend terus M15 akan downtrend dan seterusnya, ya nggak, ya belum tentu kayak gitu.
Nah, cuman intinya kalau kita ambil trade time frame kecil, ya kita harus perhatiin time frame besarnya juga. Jadi jangan sampai kita terlena gitu sama setup di time frame kecil. Nah, jadi kayak gitu ya. Kurang lebih waktu itu sebenarnya mungkin nggak sampai 1:1 kali ya. Kalau nggak salah itu 100 pip deh, kurang lebih 100, ya kayak gini lah, kurang lebih kayak gini lah, 100 pip lah, 100 pip ya. Nice trade sebenarnya, dan overall sih ya oke lah, karena untung saya langsung close. Karena pokoknya sebenarnya saya juga pernah baca ada orang bikin aturan begini, kalau harga kita itu waktu entry udah mau TP, terus kita tergoda buat screenshot, nah sebenarnya itu waktu terbaik buat kita TP juga. Jadi kayak gitu, daripada nunggu terus harga berbalik, waduh kacau. Yang harusnya profit malah jadi loss, nanti malah jadi kena mental kita, malah reference trade, malah ujung-ujungnya MC. Nah jadi jangan kayak gitu guys. Kalau udah deket-deket TP kayak gini, udah di di close aja ya, di screenshot kenang-kenangan, habis itu udah di close aja, yang penting profit. Jadi kayak gitu ya guys untuk video kali ini. Kalau misalnya ada pertanyaan atau ada komentar, nggak apa-apa, komen aja di bawah. See you guys di video selanjutnya, bye.